Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmu shalihat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah. Hari ini Allah masih beri kita hidup, Allah masih beri kita kesempatan untuk memperbaiki, mengisi koper-koper kanan kita. Kita tahu banyak saudara-saudara kita yang sekarang berbaring di alam barzah sana. Alhamdulillah Allah masih beri kita sehat sehingga kita bisa hadir pada pagi hari ini. Kita tahu banyak saudara-saudara kita di rumah sakit sana, di rumah sana terbaring, tidak bisa berbuat apa-apa. Alhamdulillah pagi hari ini Allah masih beri kita iman. Kita tahu banyak saudara-saudara kita di luar sana, subuh pun lewat ya, tidak memikirkan eh, perintah-perintah Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, semua nikmat-nikmat ini. Pagi hari ini Alhamdulillah kita bersama Ustadz kita, Ustadz Ahmad Idkanul Imam Rantau, kita dalam kajian eh, Al-Hikam. Insya Allah pagi hari ini kita akan membahas hikmah ke-35 memperturutkan hawa nafsu. Ya, ini luar biasa ini judulnya. Dan kalau masih sempat nanti kita maju ke nomor 36 yaitu jenis-jenis basyirah. Bapak Ibu sekalian, selamat Idul Adha. Mudah-mudahan pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim menjadi ibrah bagi kita semua sehingga kita bisa tetap mengesahkan Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Maswan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun wal hadirat. Seluruh jamaah kajian online Husnul Khotimah Institute. Alhamdulillah kita berada di hari terakhir Tasyrik 13 Dzulhijjah 1446 Hijriah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah Idul Adha kita kemarin seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi bekal yang Amin. Amin ya cukup buat kita semua. Shalawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Allah. sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, insyaallah kita akan memulai kajian kita pada pagi hari ini. Kita masih membahas kitab Al-Hikam, hikmah ke-35, dan ini cukup panjang. Mudah-mudahan nanti waktunya sempat. Kalau tidak sempat ya kita cukupkan satu hikmah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah.
wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Al-hikmatul khamisatu wa thalathun. Hikmah ke 35. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafsi. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqadhatin wa 'iffatin adamur ridha minka anha. Wa li an tashab jahilan la yarda 'an nafsihi khairul laka min an tashaba 'aliman yarda 'an nafsihi. Fa ayyu 'ilmin li 'alimin yarda 'an nafsihi wa ayyu jahlin li jahilin la yarda 'an nafsihi. Kata Syekh Ibnu Athaillah dalam hikmah ke-35 ini, beliau berkata, pangkal dari segala maksiat, kelalaian dan syahwat itu adalah seseorang ridho terhadap nafsunya sendiri. Maksudnya ridho di sini dia pasrah, dia menyerah terhadap nafsunya sendiri. Nah, itu merupakan pangkal dari seluruh maksiat, kelalaian dan syahwat. Dia menyerah, dia ridho terhadap nafsunya sendiri. Dan sebaliknya, pangkal dari segala ketaatan, ya, kewaspadaan, kesadaran dan kesucian, adamur ridha minka anha, bahwa seseorang tidak ridho, tidak pasrah dan tidak menyerah terhadap nafsunya. Maka itu engkau bersahabat dengan jahil, orang yang bodoh, itu ya kata Syekh Ibnu Athaillah di sini, liwali antas sahabat jahilan, engkau bersahabat atau berteman dengan orang jahil, orang bodoh, yang orang bodoh itu tidak menyerah terhadap nafsunya, tidak pasrah terhadap nafsunya. Lebih baik bagimu daripada engkau berteman dengan seorang alim yang pasrah dan menyerah terhadap nafsunya, tunduk terhadap nafsunya. Jadi ada orang bodoh, bodoh di sini bodoh dalam konteks ya memang dia nggak belajar gitu ya. Ya dia nggak tahu gitu. Kayak ada orang nggak ngerti 1+1 berapa. Nah itu bodoh yang begitu yang dimaksud. Nah maka itu lebih baik daripada kita bodoh yang seperti itu tapi dia tidak pasrah terhadap nafsunya. Dia lawan, dia kendalikan gitu ya. Dia coba tundukkan nafsunya, dia ibadah, ya dia lakukan rangkaian segenap perbuatan atau mujahadah untuk melawan nafsunya. Walaupun dia bodoh, itu lebih baik kita jadikan teman daripada orang alim yang tunduk dan pasrah terhadap nafsunya. Fa'ayyu ilmin li'alimin. Kenapa seperti itu? Maka karena ilmu apa yang kemudian disandang gitu ya. Ilmu apa yang disandang oleh seorang alim yang dia ridho, tunduk, patuh terhadap nafsunya. Dan kebodohan macam apa bagi seorang yang dikatakan bodoh tapi dia tidak tunduk kepada nafsunya. Artinya justru bagi Syekh Ibnu Athaillah kategori alim dan jahil di situ adalah bukan sekedar wawasan dan informasi gitu. Kalau sekedar wawasan dan informasi sekarang AI, Google, internet lebih cerdas dari setiap kita manusia gitu kan. Karena dia punya informasi yang lebih banyak, dia punya cadangan wawasan yang lebih kompleks gitu. Nah, maka bagi Syekh Ibnu Athaillah, orang alim ini seperti apa yang dikatakan alim sedangkan dia tunduk terhadap nafsunya? Orang bodoh mana yang dikatakan bodoh sedangkan dia tidak memperturutkan nafsunya gitu. Jadi sekarang kita melihat banyak orang alim di sini ya pokoknya pintar ya, entah ilmu akhirat atau ilmu dunia. Ya, para pejabat kita mungkin yang S1, S2, bahkan S3, bahkan mungkin gelar profesor. Ya mungkin menyandang gelar
kemuliaan yang lainnya, hakim agung, ini segala macam. Tetapi ya mereka memperturutkan hawa nafsunya, mereka tunduk dan pasrah terhadap hawa nafsunya. Mereka korupsi, mereka zalim terhadap rakyat, ya. Mereka tidak mengindahkan larangan-larangan Allah. Nah, maka berteman dengan orang seperti itu jauh lebih buruk ketimbang kita punya teman biasa yang mungkin orang kampung, orang desa gitu ya. Nggak boro-boro sampai S3, bahkan mungkin SD aja nggak lulus gitu. Tapi hawa nafsunya nggak diperturutkan oleh dia. Dia tetap ibadah kepada Allah. Dia nggak mau makan dari yang haram gitu ya, nggak mau makan dari yang syubhat, apalagi yang haram. Dan ternyata Nabi sudah prediksi Bapak Ibu di dalam hadis Sunan Ibnu Majah, ya, di dalam Sunan Ibnu Majah, di hadis nomor di An-Nasai berarti. Di Sunan An-Nasai, nah ini hadis sahih Bapak Ibu di nomor 4454. 4454. Kalau Rasulullah SAW, hadis ini sahih. Rasulullah SAW bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun. Ya, akan datang pada umatku, pada zaman manusia, sebuah era, sebuah masa, mayubalir rojulu, seseorang tidak akan peduli, min aina asabal mala, dari mana dia dapatkan harta, min halalin au haramin, baik dari yang halal ataupun yang haram. Nah, nanti kata Nabi sudah diprediksi oleh beliau akan datang satu zaman, satu masa, suatu era di mana saat itu manusia sudah tidak peduli lagi dari mana harta yang dihasilkan. Apakah dari yang halal atau yang dari yang haram. Nah, apakah itu saat ini sudah masuk era itu, zaman itu? Ya, saya kembalikan kepada Bapak Ibu sendiri untuk menilainya begitu ya. Yang pasti hadis itu sahih, riwayat An-Nasai nomor 4454. Nah, orang-orang yang seperti itu, dia pintar, dia berpendidikan tinggi, tapi memperturutkan hawa nafsunya, ya mending kita berteman dengan orang yang mungkin nggak lulus SD, nggak lulus SMP, cuma lulusan SD, cuma lulusan SMP, tapi dia tidak memperturutkan nafsunya. Maka itulah orang yang alim sejati di dalam uh, konteks hikam di nomor 35 ini gitu ya. Maka di akhirnya kan fa'ayu ilmin li alimin. Ilmu apa yang disandang oleh seorang pintar itu? Tapi dia memperturutkan nafsunya. Ya, wa ayu jahlin li jahilin. Kebodohan macam apa yang disematkan kepada orang yang bodoh. Sedangkan dia tidak ridho, tidak tunduk, tidak patuh. Atau tidak memperturutkan hawa nafsunya. Nah gitu ya. Nah jadi intinya dalam hikmah ke-35 ini Syekh Ibnu Athaillah ingin menggugah orang-orang yang suka memperturutkan hawa nafsu ya dan tidak berusaha untuk melawannya, tidak berusaha untuk menundukkannya karena itu semua adalah pangkal dari segala macam kemaksiatan ya, syahwat dan kelalaian. Ya, kalau kita sudah tunduk terhadap nafsu kita, kita tidak lawan, kita tidak mujahadah lagi, yaitu sudah akan menjadi sumber sumber bahaya bagi orang tersebut, sumber kecelakaan bagi orang tersebut, bahkan sumber kebinasaan. Ya. Baik, nah yang dimaksud nafsu di sini apa? Al-gharizatul hayawaniyah, sifat hewani, al-murakkabah fi kayanil insan yang memang sudah kalau bahasa gadget, kita kalau beli gadget baru nih Bapak Ibu sudah ada aplikasi bawaan gitu ya, sudah pre-install ya, sudah disematkan oleh pabrikan, sudah dalam kondisi pre-install gitu ya. Nah, apa itu ya sifat-sifat hewan ini yang kemarin kita bahas Bapak Ibu. Nanti silakan di refresh lagi di rekaman YouTube-nya di hikmah ke-34 gitu ya. Kita sudah bahas bahwa Allah memang memberikan kita bekal
sifat-sifat tercela gitu ya. Kita punya sifat egois, kita punya sifat marah, kita punya sifat apa namanya eh, apa namanya sifat egois, sifat marah, kemudian pelit gitu ya, dan lain sebagainya itu memang ada. Nah, tetapi kemarin sudah kita bahas di hikmah ke-34 bahwa sifat-sifat itu punya peran gitu ya, punya peran dalam hidup manusia. Kalau kita nggak punya sifat marah, kita nggak bisa nahi mungkar. Kalau kita nggak punya sifat pelit secara dasar, kita mungkin akan cenderung menghambur-hamburkan uang sehingga anak istri kita yang menjadi tanggung jawab bisa terlantar gitu kan. Itu. Jadi sebenarnya itu semua sifat-sifat yang memang pre-install dari Allah sudah ada sejak kita lahir. Namun disitulah apa ujiannya. Bisa nggak kita mengontrol sifat-sifat bawaan itu tadi? Mengendalikannya untuk tidak menjadi bumerang buat kita, tidak menyerang kita, tetapi tetap kita kendalikan sebagaimana mestinya untuk bekal kehidupan kita. Kalau kita nggak punya sifat marah, ngelihat orang dizolimin, kita diam aja, nggak ada ghira untuk membela gitu kan. Ketika kita nggak punya sifat hubbud dunia, cinta dunia, mungkin kita nggak akan cari uang gitu, nggak akan kerja, nggak akan cari nafkah, pada akhirnya zolim juga. Karena kita cinta uang, kepengen beli ini, beli itu. Nah, jadi kita berusaha berikhtiar. Nah, itu modal juga gitu. Nah, di situ letak ujiannya. Nanti kita bisa nggak kendalikan sifat-sifat yang sudah Allah tanamkan kita sejak kita lahir gitu ya. Nah, nafsu ini merupakan istilah agama ya Bapak Ibu. Dalam surat Yusuf, surat 12 ayat 53. Nah, ini juga ayat yang sangat populer gitu ya. Tentang nafsu. Wama ubarri'u nafsi, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Innan nafsa la'ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Surat Yusuf, surat 12 ayat 53 gitu. Pertama kata Nabi Yusuf gini, aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Karena sesungguhnya, nah, jadi pertama ini penting, nanti kita akan bahas di kalimat wama ubarri'u nafsi ini Pak. Ini penting ya. Untuk kemudian nanti kita tidak tergelincir oleh diri kita sendiri gitu ya. Wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Kenapa? Karena diriku masih punya nafsu, dan nafsu itu selalu mendorong pada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Nah, ini ada sedikit kalau dalam sisi tafsir, nanti setelah ini saya bahas. Bapak Ibu fokus di kalimat illa ma rahima rabbi, kecuali rahmat yang diberi oleh Tuhanku gitu ya. Nah, kan kalau kita merujuk kepada apa namanya surat Asy-Syams, wa nafsi wa ma sawaha gitu ya. Wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa dan penciptaannya ya. Dan apa namanya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa nafsi di sini kan diartikannya jiwa, padahal yang dimaksud nafsu gitu ya, karena kan wa nafsi wa ma sawaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan dia Allah mengilhamkan kepadanya, kepada nafsu kita tadi, jalan kejahatan dan ketakwaannya. Ya. Jadi Allah yang mengilhamkan kepada seseorang, apakah nafsunya itu nanti bisa menuju jalan yang jahat atau yang takwa, yang baik atau yang buruk. Nah, di dua kalimat ini Bapak Ibu, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan nafsu itu dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ini kan kalau kita baca terjemahan ini sedikit agak fokus ya. Ini agak sedikit pembahasannya dalam konteks tafsirnya gini. Kan Allah, saya giniin deh apa namanya, saya buat apa namanya timelinenya gitu ya. Surat Asy-Syams ya, surat 91
Ayat berapa tadi? 5 sampai 6 ya. Apa? Tujuh, Dari delapan. mulai 7 ya. 7 sampai 10. Oke, 7 sampai 10. Gini. Berarti manusia oleh Allah dibekali dengan nafsu. Gitu ya. Maka nafsu ini punya dua jalan. Jalan fujur dan takwa. Falahamaha fujuroha wa taqwaha. Fujur ini jahat, gitu ya, jalan kejahatan, dan jalan kebaikan atau takwa, gitu ya, jalan takwanya. Nah, terus di dua ayat tadi 9 dan 10, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau kita mengikuti terjemahan seperti ini berarti tuntutan untuk menyucikan jiwa itu ada di orang yang bersangkutan. Betul nggak, Bapak Ibu? Jadi sungguh beruntung orang yang bisa menyucikan nafsunya. Dan sungguh merugi orang yang bisa mengotorinya. Berarti beban tanggung jawab untuk menyucikan jiwa itu ya ada di orang yang bersangkutan. YBS yang bersangkutan. Gitu ya. Tetapi ada sudut pandang tafsir lain di dalam tafsir Al-Maraghi. Sungguh beruntung orang yang manzakah, yang orang yang disucikan jiwanya oleh Allah. Jadi menyucikan jiwa ini ada ulama tafsir yang mengembalikannya kepada Allah sesuai tadi. Ya, fa'alhamaha sesuai ayat sebelumnya tadi. Bahwa Allah lah yang mengilhamkan nafsu kita kepada jalan jahat dan jalan takwanya, fujur dan takwanya gitu. Jadi nggak 100% dibebankan kepada si orang ini. Ya karena manusia bisa apa Bapak Ibu melawan nafsunya. Sekelas Nabi Yusuf saja hampir kan. Nih, sebagai buktinya. Nabi Yusuf alaihissalam itu pun hampir tergoda oleh godaan sang wanita. Apa istri dari Perdana Menteri saat itu. Perdana Menteri Mesir saat itu. Walaqad hammat bihi. Itu kalimatnya. Sungguh perempuan itu telah berkehendak kepada Nabi Yusuf. Si perempuannya nih. Karena memang dia yang kesemsem kan. Dia yang tergila-gila oleh Nabi Yusuf. Maka dia yang menyusun rencana untuk menjebak Yusuf alaihissalam. Nah di sini kalimatnya Bapak Ibu. Wahamma biha. Nah, dan Yusuf pun juga berkehendak kepadanya. Hmm. Jadi as a man, as a human, ya sebagai manusia dan sebagai laki-laki beliau punya nafsu. Makanya tadi kan ayat yang tadi tiga berapa? Yang wama uberri'u nafsi gitu ya, 32. Saya tidak menyalahkan dan tidak mengatakan bahwa diri saya bebas dari kesalahan. Enggak. Karena tetap saya manusia gitu. Nabi Yusuf ingin menekankan, saya ini manusia. Gitu kan. Dan selama saya menjadi manusia, ya saya tidak terbebas dari kesalahan. Gitu maksudnya Nabi Yusuf. Itu kan ayat berapa tadi itu Pak? Tiga. Wama ubarri'u nafsi itu tadi. Ya, wama ubarri'u nafsi inna nafsa Lima tiga. la'ammaratun. Cuma tiga ya. Nah itu nanti bisa dilihat lagi. Nah di sini dan Yusuf pun berkehendak kepada si perempuan. Nah terus penekanannya. Laula arro'a burhana rabbi. Sekiranya dia, maksudnya Nabi Yusuf, tidak melihat tanda dari Tuhannya. Dari Allah. Nah, apa tanda yang diberikan oleh Allah sehingga Nabi Yusuf terbebas dari fitnah tersebut? Dalam beberapa tafsir yang masyhur dikatakan beliau melihat sosok ayahandanya. Siapa ayahanda Nabi Yusuf? Yusuf bin Nabi Yakub. 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 Yakub bin Ishak. Ishak. Ishak bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Nah ini kan. Nah jadi beliau Nabi ngelihat ayahnya, gitu, sosok ayah tiba-tiba langsung teringat. Nah terus Allah pertegas lagi Bapak Ibu. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah kami palingkan. Nah, jadi yang memalingkan Nabi Yusuf siapa? Apakah Nabi Yusufnya sendiri Bapak Ibu? Kami kata Allah. Yang palingkan darinya keburukan dan kekejian. Nah disitulah kalimat tadi. Qad aflaha man zakkaha. Surat Asy-Syams. Ayat 9 dan 10 ya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung
orang yang jiwanya disucikan oleh Allah. Ada ulama tafsir yang membawa pemahaman ayat itu seperti itu. Jadi beban mensucikan jiwa tidak 100% dibebankan kepada si yang bersangkutan. Karena bisa apa kita, Pak? Manusia itu lemah. Gitu ya, kita nggak bisa apa-apa. Bahkan nafsu ini diperparah juga akhirnya dengan bisikan setan. Setan lebih berpengalaman dari kita, gitu kan. Setan lebih semangat dari kita. Mereka nggak pernah bosan goda kita. Kita bosan dalam beribadah. Mereka nggak pernah capek memusuhi manusia, menggoda manusia. Kita kadang-kadang capek ibadah gitu. Jadi kalau kita hanya mengandalkan diri, nggak akan bisa. Makanya Nabi mengajarkan doa. Nah, di situ ininya poinnya. Nabi mengajarkan doa supaya kita menyerahkan nafsu ini kepada Allah untuk disucikan, untuk dibersihkan, untuk supaya kita mendapatkan nafsu ini mendapatkan jalan takwanya supaya dia tidak tidak liar gitu ya. Nah, ini di hadis Muslim nomor 2722. Apa doanya? Nah, di sini. Allahumma ati nafsi taqwaha. Nah, nanti saya share ke Pak Mazwar untuk Ya, di-share di ya. grup ya. Nah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nah, kalau untuk yang nafsu itu cuma sampai situ. Gitu ya. Jadi Allahumma ati nafsi, ya Allah, datangkanlah nafsuku, ya jiwaku takwaha, jalan ketakwaannya. Wa zakkiha, ya. Tadi kan qad aflaha man zakkaha. Nah, wa zakkiha. Dan kita minta kepada Allah untuk disucikan jiwa kita ini. Anta khairu man zakkaha. Karena engkau sebaik-baik zat yang menyucikan nafsu itu. Anta waliyuha. Nah, di sini nih kita memasrahkannya kepada Allah. Anta waliyuha, karena engkaulah yang menguasai nafsu kami, wa maulaha, dan juga tuan atau yang mempunyai, yang menjaga nafsu kami. Ini ada ilustrasi menarik, ada analogi yang sederhana tapi bagus sekali dari Imam Ghazali. Begini Bapak Ibu. Bapak Ibu misalnya bertamu ke sebuah rumah gitu ya. Yang nggak taunya rumah itu ada anjing penjaganya. Oke. Ya, anjing penjaga kan punya naluri dan sudah dilatih ketika ada orang asing dia pasti akan terus menggonggong. Bahkan mungkin sudah dalam mode menyerang gitu kan. Attack mode. Apa kira-kira hal yang bisa Bapak Ibu lakukan, cara terbaik, ya langkah yang paling tepat untuk menghentikan atau mendiamkan gonggongan anjing tersebut. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Ada yang jawab biasanya jamaah itu kalau saya tanya, kasih daging Ustaz atau tulang, kasih makan, oke. Ada yang bilang kemudian jongkok bahkan gitu ya. Jongkok ya. Nah tapi kata Imam Ghazali yang paling tepat apa? Panggil yang punya, Ya, teriak. panggil tuannya, serahkan kepada si pemiliknya. Ketika tuannya si pemiliknya itu keluar, hanya dengan satu jentikan jari, si anjing akan diam, duduk, dan menjadi jinak. Gitu. Kalau kita yang mengendalikan, kita nggak akan mampu, akan kesulitan minimal. Kalaupun bisa gitu ya, minimal akan kesulitan. Nah itulah yang paling tepat. Nah maka di ayat di doa ini, hadis Muslim yang sudah saya kirim di WA ke Pak Mazwar, Ya, di hadis Muslim 2722 ini, Nabi mengajarkan kepada kita untuk menyerahkan nafsu kita ini kepada Allah. Karena Allah yang membuat, Allah yang punya, gitu kan, Allah yang lebih menguasai daripada kita, sehingga kita menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita apa namanya tidak terkuasai oleh nafsu kita sendiri gitu ya. Nah ini baik dibaca di setiap habis sholat lah ya. Minimal sekali baca saja Allah ma'ati nafsi takut. Sudah saya kirimkan juga beserta bacaan Latinnya, ada terjemahnya juga jadi bisa
baca Latinnya kalau memang belum terlalu lancar dalam redaksi Arabnya gitu ya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi kalimat qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha dalam surat Asy-Syams itu ya sungguh beruntung bagi orang yang bisa menyucikan jiwanya. Itu versi tafsiran pertama. Versi tafsiran kedua, ya Allah yang menyucikan jiwa itu. Maka kita minta kepada Allah untuk supaya nafsu kita di apa? Dikendalikan, apa namanya, dikuasai oleh Allah, dikendalikan dan diberikan jalan ketakwaannya gitu ya. Dah, itu dia nafsu kita, Pak. Oke, penjabaran selanjutnya ada 3 soal yang coba dilempar oleh Syekh Buti sebagai pensyarah atau penjelas dari kitab ini, gitu ya. Pertama, min aina libni Athaillah. Ibnu Athaillah dapat dari mana sih hikmah ini gitu loh. Tahu dari mana bahwa pangkal dari segala kemaksiatan, kelalaian dan syahwat itu adalah tunduk dan pasrahnya seseorang kepada nafsunya sendiri gitu. Dari mana Ibnu Athaillah bisa membuat hikmah semacam ini gitu. Apa sumbernya? Dari mana ya dalilnya gitu. Dari mana sumbernya, apa dalilnya? Pertanyaan kedua, masabab. Nah, sebabnya apa? Bahwa nafsu itu benar-benar menjadi pangkal dari segala kemaksiatan. Maksudnya ridho atau tunduk terhadap nafsu itu menjadi pangkal dari segala kemaksiatan. Kenapa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu gitu ya. Dan pertanyaan ketiga, bagaimana caranya seorang muslim untuk melawan nafsunya sehingga dia tidak tunduk, tidak ridho terhadap nafsunya, tidak pasrah gitu ya, sehingga dia bisa melawan hal-hal yang apa namanya, yang diajak oleh nafsunya yang berbentuk kemaksiatan. Oke, jawaban pertama kata Syibuti. Dari mana dalilnya? Dari Al-Quran, Pak. Hikmah ini diperas oleh Syekh Ibn Athaillah dari sebuah ayat Al-Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 49. Nah gitu ya. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Nah, di sini Allah menggunakan kalimat tanya. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Dalam hal ini Yahudi dan Nasrani. Balillahu yuzakki may yasha. Sebenarnya Allah lah yang menyucikan siapa yang dia kehendaki. Wala yuzlamuna fatila, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Nah, tidakkah di sini uslub ya, sebuah metode pertanyaan tetapi sebenarnya untuk menghina gitu. Jadi Allah menghina orang-orang yang menganggap dirinya suci. Menganggap menghina orang-orang yang menganggap dirinya telah menempuh eh, jalan sehingga menganggap dirinya sudah tidak punya nafsu. Dalam arti tidak punya nafsu, nafsunya sudah tunduk 100% gitu, Pak. Bahwa nafsunya sudah dia kalahkan, bahwa dia sekarang sudah nggak ada lagi nafsu yang bisa mengajak dia kepada kejahatan. Nah, itu Allah mencibir, Pak. Allah menghina, Allah mengejek orang-orang semacam itu yang yang menganggap dirinya suci. Dalam konteks ini Yahudi dan Nasrani gitu. Balillahu yuzakki may yasha. Allah lah yang Allah yang bisa menyucikan siapa yang dia kehendaki. Bahkan ada ayat yang cukup jelas lagi gitu ya dalam surat An-Najm. An-Najm itu surat 53 di ayat 32. Nah, ini perhatikan nih Bapak Ibu ya. Surat An-Najm surat 53 ayat 32. Dari kalimat ini ya, dari pertengahan saja biar tidak terlalu panjang. Huwa a'lamu bikum. Dia Allah itu mengetahui tentang kamu. Iz ansha'akum minal ardi iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Bahkan dia Allah tahu kamu sejak dia jadikan kamu dari tanah. Lalu ketika kamu masih janin di perut ibumu. Jadi Allah itu Bapak Ibu bahkan lebih tahu tentang diri kita
ketimbang diri kita sendiri. Allah lebih paham kita dibanding kita sendiri. Oh, Allah yang nyiptain kita di alam janin, kita belum punya akal, belum punya panca indera apapun untuk mendapatkan pengetahuan. Allah sudah tahu kita, gitu. Bahkan Allah yang mendesain kita seperti ini fisiknya, akalnya seperti ini kan ditakdirkan semua sama Allah. Kecerdasannya begini, kecerdasannya begini, apa namanya? Seperti apa kebodohan. Kemudian apa namanya? eh, Ya Allah tahulah kita 100% bahkan mungkin 1000% kita. Sejak bahkan kita masih berbentuk janin di perut ibu kita. Nah, ketika Allah mendahului kalimat ayat ini dengan seperti itu, Allah lebih tahu kita ketimbang kita sendiri. Bahkan karena Allah lah yang menciptakan kita, bahkan sejak di alam janin, bahkan mungkin sebelum diciptakan gitu ya. Allah yang sudah merencanakan keberadaan kita. Nah, di sini ada larangan. Fala tuzakku anfusakum. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Insya Huwa Allah. a'lamu biman ittaqa. Dia tahu kok siapa orang yang bertakwa di antara kalian, siapa yang tidak. Siapa yang kemarin kurbannya ikhlas, siapa yang ria. Siapa yang kemarin kurbannya menganggap kurbannya paling besar, paling hebat, paling mahal dibanding hewan kurban yang lain. Siapa orang yang benar-benar ikhlas tulus bahkan mengumpulkan uang sejak lama walaupun mungkin kurus, kering apa hewannya tetapi itu karena tulus bisa saja itu yang diterima oleh Allah. Bagi mereka yang berangkat haji, Allah tahu siapa yang dari harta yang halal, siapa yang berangkatnya dari harta yang haram, siapa yang berangkatnya dengan niat betul-betul memenuhi panggilan Allah, siapa yang niatnya hanya ingin membuat histori statusnya di sosmed agar dipanggil Pak Haji dan seterusnya. Maka jangan pernah menganggap diri kita lebih suci dari siapapun. Nah, itulah jalan Islam. Nah, maka sayangnya sekarang banyak kelompok-kelompok Islam yang menganggap dirinya lebih daripada yang lain. Lebih hebat, lebih sunnah, lebih alim, lebih pintar, lebih bertakwa, lebih giat ibadahnya. Nah ini dosa yang kadang nggak terasa, Pak. Karena kita nganggap diri kita ini sudah dekat sekali dengan Allah. Nah, nanti dikritik tajam oleh Syekh Buti itu Pak. Orang yang semacam itu yang mengatakan, saya udah nggak punya nafsu Pak Ustadz. Maksudnya nggak punya nafsu, nafsu saya sudah steril gitu. Kalau ada apa namanya proses medis yang bisa mensterilkan nafsu sih, saya pengen tuh Pak gitu ya. Tapi kata saya Buti nggak mungkin. Ya as long as we are human, selama kita adalah manusia, ya kita pasti punya nafsu Pak. Gitu. Nah nafsu itu nggak mungkin bisa disterilkan, tapi bisa ditekan dan itu harus dengan keistiqomahan menjaganya supaya terus tertekan gitu. Nggak ada tuh maksud saya Buti gini, nggak ada orang yang bisa kemudian mujahadatun nafs. Dia melawan nafsunya sendiri, dia berijtihad, ya bermujahadah. Kemudian sampai pada titik nafsunya sudah steril, sehingga dia nggak perlu mujahadah lagi. Sudah dibiarkan saja nafsunya nggak akan gejolak, nggak akan berontak. Itu nggak mungkin kata saya Buti. Sampai mati, mujahadah kita ngelawan nafsu kita. Sampai kita mati. Nggak ada orang yang bisa kemudian sampai pada titik level, oh saya sudah selesai nih. Mujahadah saya sudah bagus, sudah selesai. Nafsu saya sudah tidak bereaksi lagi gitu ya. Kayak mungkin kayak tadi saya bilang istilahnya mungkin disteril bagi kata dia. Nggak ada yang seperti itu. Sehebat apapun, ya, sealim apapun ulamanya. Bahkan Nabi dan para Rasul kata Syekh Buti ya, yang mereka memang maksum. Itu kan saja kan kalimatnya maksum Pak. Maksum berarti siapa yang ngejaga? Allah. Kayak tadi Nabi Yusuf. Nah, dalil terkuatnya tadi tuh Nabi Yusuf. Wahamma biha. Nabi Yusuf sebagai laki-laki, sebagai manusia punya kehendak kepada si perempuan itu. Laula arro'a burhana rabbi. Kalau tidak melihat tanda dari Allah. Ya, jadi maksudnya memang para nabi dan rasul kita nggak boleh mengatakan mereka punya dosa. Maksud mereka apa namanya tidak berdosa. Tetapi tidak berdosanya karena dijaga oleh Allah. Dipelihara oleh Allah. Nah, apalagi kita yang bukan nabi, bukan rasul, tidak bergelar maksum. Maka tadi itu
doa yang Nabi ajarkan untuk kita baca setiap saat untuk supaya nafsu ini tidak berkembang gitu ya. Nah ini poinnya Pak. Dia tahu siapa orang yang bertakwa. Gak usah kemudian kalian berkoar-koar saya yang paling bertakwa, saya yang paling sunnah, saya yang paling mengerti agama, saya yang paling gak usah. Gak usah. Tujuan kita, apalagi kami para dai, mengajak orang untuk semakin dekat kepada Allah. Bukan semakin jauh. Untuk sayang menyayangi sesama makhluknya Allah. Bukan saling membenci dan menghujat. Kalau untuk saling membenci, menghujat, memaki, itu kita nggak usah belajar Bapak Ibu. Kan kemarin sudah kita bahas di Hikmat 34. Kita punya modal itu semua kan. Gitu kan? Kita punya modal sifat marah, sifat egois, sifat merasa paling benar. Itu kita sudah punya. Nggak usah belajar kalau begitu mah. Sudah pada paham, sudah pada bisa semua. Otodidak gitu ya. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah selamatkan hati kita. Allah selamatkan nafsu kita dan jiwa kita dari sifat-sifat yang semacam itu gitu ya. Nah ini Pak. Jadi kalau ditanya dari mana Syekh Ibn Athaillah tahu hikmah ini, dia dari Quran itu dia. Nah kemudian ada hadisnya Pak. Nah ini hadis yang eh, sebenarnya cukup penting untuk mendapat porsi perhatian dari umat Islam ya. Dewasa ini. Hadis Abu Daud. Ya, hadis Abu Daud nomor 4341. 4341 riwayat Abu Daud. Nah, ini hadis tentang tafsir surat Al-Maidah ayat 105 Bapak Ibu. Oke. Al-Maidah surat 5 ayat 105. Nah, di sini ada permulaan ayat Allah berfirman surat 5 Al-Maidah ya. Ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Nah, kalimatnya di situ. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Nah, yang selanjutnya akan dibahas di hadis Abu Daud tadi, konteks kalimat ini. Apa maksud Allah meminta kita untuk menjaga diri kita sendiri? Gitu ya. Nah, kalau lanjutan ayatnya la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk gitu kan. Dan seterusnya sampai akhir ayat. Cuman kalimat alaikum anfusakum surat 5 surat Al-Maidah ayat 105. Apa maksudnya? Allah meminta kita menjaga diri kita. Nah, hadis inilah tadi keluar Abu Daud 4341. Alaikum anfusakum. Nah, ini hadis ini dari Abu Umayyah Asy-Sya'bani. Abu Umayyah tanya kepada Abu Tha'labah Al-Khushani. Kata Abu Umayyah, ya Aba Tha'labah, wahai Abu Tha'labah, apa pendapatmu tentang ayat tadi 105 surat Al-Maidah di kalimat alaikum anfusakum, jagalah diri kalian. Apa maksudnya? Kata Abu Tha'labah, beliau jawab, wallahi laqad sa'alta anha khabiran. Demi Allah, engkau telah bertanya kepada orang yang tepat. Kenapa? Sa'altu anha Rasulullah SAW. Karena tentang ayat ini saya tanya langsung kepada Rasul. Jadi ini penafsiran Nabi langsung ya Bapak Ibu. Jadi bukan penafsiran sahabat, bukan dari Abu Tha'labahnya sendiri enggak. Kata Abu Tha'labah, saya tanya langsung kepada Rasul tentang ayat ini, alaikum anfusakum. Apa kata Nabi? Faqala, Nabi kemudian menjawab, kalimat alaikum anfusakum yang tadi artinya jaga diri kalian, itu bukan kemudian berarti Allah menyuruh kita cuek. Sehingga tidak amar ma'ruf dan nahi munkar. Enggak. Makanya Nabi awali dengan kalimat bal. Bahkan i'tamiru bil ma'ruf wa tanahau 'anil munkar. Kalian tetap harus amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi kalimat alaikum anfusakum, jaga diri kalian, itu bukan berarti kalian diminta untuk cuek, abai dan acuh. Enggak. Ya kalian tetap tetap melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, sampai nanti idza ra'aita, kalian akan melihat ada 4 indikator yang Nabi sebut Bapak Ibu. Ya. Satu, syuhan muto'an. Orang kikir. Syuh itu di atas bakhil Pak.
Kalau bukhlun, ya orangnya bakhil. Ini gini, bukhlun tuh kikir, pelit. Orangnya bakhil, isim fa'ilnya. Orang yang kikir gitu. Bakhil, orangnya bukhlun, sifatnya. Nah ini ada syuhun. Syuhun, orangnya disebutnya syahih. Nah gitu. Nah ini kan kita ada ayat ya apa? Wa uhdiratil anfusus syuh. Ya, bahwa manusia itu surat An-Nisa 128 nih Pak. Ya, surat 4 An-Nisa 128. Nih, wa uhdiratil anfusus syuh. Dan manusia itu ya, tabiatnya itu kikir. Itu kalimat wa uhdiratil anfusus syuh. Ya, surat An-Nisa 4 ayat 128. Jadi yang kemarin kita ini masih bersangkutan dengan hikmah 34 kemarin. Jadi memang manusia itu tabiatnya kan by design oleh Allah, setelan pabriknya gitu. Punya sifat kikir dan itu dalam dalam taraf yang normal itu masih dibutuhkan oleh manusia, masih bagus gitu. Gitu kan? Nah, jadi eh, ada orang yang kikirnya tuh syah dalam bentuk yang paling parah. Syuh itu kalau kikir Pak, kita nggak mau ngeluarin duit untuk orang lain. Itu namanya bakhil. Kikir dalam diksi bakhil itu orang nggak mau untuk apa namanya memberikan uang untuk orang lain. Itu namanya bakhil. Tapi kalau syahih, dia bahkan nggak mau keluar uang buat dirinya sendiri. Itu namanya syahih Pak. Jadi dia makan nih mintanya ditraktir mulu. Padahal buat dia sendiri kan makan itu kan. Dia nggak mau. Berobat padahal itu sakit parah. Gitu kan. Kata dokternya apa harus tebus obatnya sekian. Tapi ini nggak di cover BPJS. Padahal buat dirinya sendiri nih. Dia nggak tebus. Kenapa? Sayang duitnya. Belinya obat warung aja yang gitu kan. Nah itu namanya syahih. Na'udzubillah. Nah antar di akhir zaman kata Nabi. Idza ra'aita syuhan muto'an. Kamu akan melihat orang kikir yang syahih itu dituruti. Ya, ditaati muto'an. Wahawan muttaba'an. Nah ini Pak. Hawa nafsu diperturutkan. Ya, di akhir zaman itu hawa nafsu diperturutkan. Wa dunya mu'tharotan. Dunia diprioritaskan. Dunia apa namanya didahulukan. Nah, terus di sini Pak. Wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi. Dan kagumnya seseorang terhadap pandangan pribadinya. Oh, sudah diramalkan oleh Nabi Pak, bukan diramal ya, sudah disabdakan oleh Rasul SAW bahwa akan ada orang-orang yang di akhir zaman itu i'jab, takjub dengan pendapatnya sendiri, dzira'yihi. Nah itu ya, kelompok-kelompok sekarang yang menganggap dirinya paling sunnah, merasa paling benar pemahaman tentang agamanya. Bahkan sekelas Imam Syafi'i disalahkan, sekelas imam-imam mazhab yang lain apa namanya dicaci, dimaki dan lain sebagainya. Nah, itu sudah di apa namanya? Sabdakan oleh Nabi 14-15 abad yang lalu. Nah, poinnya ketika 4 indikator ini sudah terlihat, orang kikir dituruti, hawa nafsu diperturutkan, dunia diutamakan, seseorang takjub dengan pendapat pribadinya masing-masing. Nah, disinilah yang dimaksud alaikum anfusakum. Jaga diri kalian, da'an kal awam. Tinggalkanlah perdebatan dengan orang-orang awam. Bahkan di ujung hadisnya luar biasa Pak. Fa inna min waraikum ayyamas sabri. Dan ketika masa itu tiba, maka di belakang kalian yang tersisa hanyalah sabar. Kalian nggak bisa berbuat apa-apa, hanya sabar, sabar, dan sabar. Dan sabar di masa itu, as-sabru fihi mithlu qabdin alal jamri. Seperti orang memegang bara api. Dan, nah di sini kabar gembira buat Bapak Ibu semua. Buat kita semua. Lil amili fihim. Ketika 4 indikator itu sudah terlihat. Nah apakah sekarang sudah masanya atau belum? Saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu nih.
Kira-kira sekarang sudah apa belum tuh 4 indikator tadi itu. Nah ketika itu sudah, maka lil amil bagi orang yang beramal di antara mereka di masa-masa seperti itu, mithlu ajri khamsina rojulan. Mereka akan mendapat pahala seperti pahala 50 orang. Dilipat gandakannya, kita melakukan satu amalan, tapi dilipat gandakan seperti 50 orang yang melakukan amalan yang sama. Nah 50 orang ini kualitas seperti mereka ya Rasul. La ajru khamsina minkum. 50 orangnya ini 50 orang sekelas sahabat Nabi. Nah, kajian kita yang selalu rutin di Senin pagi ini, insya Allah kita setiap orang dapat 50 kali lipat nih. 50 orang kalau berdasarkan hadis ini. Gitu ya. Di Abu Daud 4341. Nah ini Bapak Ibu konteksnya di kita di sini. Ya jab kulli dzi ra'yin bi ra'yihi. Dia merasa dirinya hebat, merasa dirinya suci, merasa dirinya baik. Nah itu satu dosa yang hendaknya dihindari oleh manusia gitu ya. Nah di kalimat tadi kan Allah sudah memberikan sifat kikir, tabiat kikir kepada manusia. Nah makanya di dalam surat Al-Hasyr, ini juga bukti lain nih Pak. Bukti lain bahwa yang mengalihkan nafsu kita tuh Allah. Kita nggak berdaya apa-apa Pak. Nah di kalimatnya apa? Wa mayyuqa syuhha nafsihi. Maka siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran. Nah, surat An-Nisa tadi kan uhdiratil anfusus syuh. Merupakan tabiat manusia adalah sifat yang kikir. Sifatnya yang kikir gitu. Tabiat manusia begitu. Nah di ayat ini siapa yang dijaga dirinya dari sifat kikir. Nah gitu. Jadi dijaga sama Allah. Allah yang ngejaga dirinya dari sifat kikir. Nah makanya minta doa tadi tuh. Terus kepada Allah untuk supaya nafsu kita diberikan jalan takwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ya. Jadi Syekh Ibnu Athaillah mengambil hikmah ini tahu bahwa setiap pangkal maksiat itu adalah sumbernya dari ketundukan dan kepasrahan seseorang terhadap nafsunya. Nah bahkan gini, surat Al-Insan, surat 76 ayat 8. Ini masih tentang pelit nih. 76 surat Al-Insan ayat 8. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Fokus di kalimat ala hubbihi Bapak Ibu. Dan mereka memberi makan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Yang disukainya. Nah, ini ada dua makna. Pertama, berarti kalau kita ngasih makan kepada orang lain, itu hendaknya makanan yang kita suka. Artinya yang layak, yang kalau kita dikasih kita mau makan gitu loh. Jangan makanan sudah mau basi, sudah mau expired, yang kita nggak mau makan dikasih ke orang. Nah itu adabnya tidak bagus seperti itu. Jadi makanan hendaknya yang kita pun kalau kita dikasih seperti itu kita masih mau makan gitu loh. Nah kemudian makna yang kedua berarti di sini ada poin manusia itu tetap suka, tetap cinta gitu ya terhadap harta. Gitu. Itu makna kedua. Memberi makanan yang disukainya. Artinya harta yang kita kasih kepada orang lain dalam bentuk makanan itu kan tadinya dari duit kita. Nah duit itu kan kita sukai. Kita cintai. Tapi kita mau berkorban. Seperti kayak kemarin. Kita beli hewan kurban. Duit kita sayang. Kalau di apa namanya diurut-urut dengan kebutuhan kita ya nggak akan mau korban kita. Masih ada kebutuhan buat ini, beli itu. Tapi ketika kita keluarkan, nah disitulah letak ujiannya gitu ya. Atau bahkan yang lebih jelas lagi Ali Imran ayat 14 ya kan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qana. Jadi memang sudah ada bekal itu dari Allah, sudah ada manusia cinta kepada harta, pada pasangan, kepada emas, perak, anak-anak gitu kan, harta yang bertumpuk tuh. Ya, memang senangnya kita numpuk saldo rekening gitu ya Bapak Ibu ya. Numpuk emas itu memang fitrahnya gitu, manusia seperti itu. Nah, jadi gak boleh orang mengklaim secara over gitu ya
bahwa saya sudah bebas dari nafsu, saya sudah apa namanya sudah terbebas dari apa namanya jeratan nafsu saya karena saya sudah bermujahadah, saya sudah apa nggak boleh. Nah ini pertanyaan kedua, jawaban dari pertanyaan kedua. Apa sebabnya kok tunduk, pasrah dan ridho terhadap nafsu itu pangkal dari segala kemaksiatan? Ya karena tadi kalau kita tunduk terhadap nafsu maka otomatis anggota tubuh kita akan melakukan hal-hal yang apa namanya dimurkai oleh Allah. Karena begini, Pak. Ini manusia dihadapkan pada dua pilihan. Ya, manusia dihadapkan pada dua pilihan yang tidak ada pilihan ketiga. Oke, pilihan pertama apa? Dia patuhnya kepada Allah sehingga ketika patuhnya kepada Allah dia apa namanya melawan nafsunya. Nah, atau dia patuh kepada nafsu. Tapi otomatis ketika dia patuh kepada nafsu pasti dia melawan Allah. Nah, ini cuma dua pilihan ini manusia. Gak ada pilihan ketiga. Gitu. Karena semuanya ini sudah Allah desain bertentangan. Oh, ada itu. Kalau Hah? dia Kalau patuh kepada ini Allah, maka dia akan melawan nafsu. jangan Kalau makan dulu. dia melawan nafsu, maka dia patuh terhadap Allah. Ini gak ada pilihan ketiga. Nah, ketika dia patuh kepada nafsunya, dia tunduk, dia pasrah, dia turutkan nafsunya, maka otomatis dia akan melawan Allah. Nah, melawan Allah inilah tadi disebut dengan maksiat. Kan maksiat, ghaflah, lalai, itu kan. Nah, ini sudah pasti, sudah otomatis karena nggak ada pilihan ketiga. Ketika dia patuh terhadap nafsunya, dia mengatakan. Terus tadi ada misalkan ada yang orang mengklaim bahwa nafsunya sudah tunduk sepenuhnya, nafsunya sudah apa namanya sudah dia kendalikan sepenuhnya sehingga dia nggak perlu lagi mujahadah nafsu. Oh nggak bisa. Namanya selama manusia pasti ada nafsunya. Nah, yang bisa mengendalikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala ya dengan petunjuk dari Allah, dengan hidayah dari Allah, dengan kemuliaan dari Allah, tetapi itu pun dengan usaha dan ikhtiar kita. Dan ikhtiar itu tidak boleh berhenti, tidak mungkin bisa berhenti sampai mati. Gitu. Gak bisa. Karena begini, kita itu Bapak Ibu, seorang manusia ini kan namanya mukallaf. Nah, dia mukallaf. Orang yang terbebani. Jadi mukallaf itu orang yang kena kulfah, isi masdarnya. Kulfah itu beban, ya beban. Nah, di sini menarik nih Bapak Ibu nih, perhatiin nih, fokus. Kita itu dinamakan mukallaf, orang yang terbebani oleh tanggung jawab syariat. Nah, kenapa kita terbebani? Karena ketika kita patuh kepada Allah dengan sholat, puasa, bayar zakat, kemarin kita korban dan berarti kita melawan nafsu. Nah, melawan nafsu ini pasti punya beban. Pasti ada bebannya gitu loh Bapak Ibu. Ketika manusia mengklaim dirinya sudah tidak, nafsunya sudah tidak aktif lagi, sudah bisa dia nonaktifkan gitu, dia shutdown gitu ya kata dia. Atau dia sterilkan tadi itu, berarti dia nggak punya beban dong. Ketika dia nggak punya beban, dia tidak bisa lagi dianggap sebagai seorang manusia. Karena manusia itu adalah orang yang Allah bebani tanggung jawab syariat. Kalau dia nafsunya steril, bahkan sudah shutdown bagi dia, maka dia layak menyandang predikat malaikat dong. Kan enggak, dia masih manusia. Selama dia masih manusia, berarti dia masih akan terus nafsunya itu berpotensi untuk bangkit, untuk apa namanya bergejolak dan seterusnya. Nah, kalau kita yang tidak maksum seperti para nabi dan para rasul, makanya iman kita fluktuatif kan, dinamis. Al imanu yazid wa yangkus itu. Kalimat iman itu bertambah dan apa namanya berkurang atau naik dan turun. Itu karena tergantung ketika kita lagi naik berarti kita sedang di posisi kedua. Di posisi pertama kita patuh kepada Allah melawan nafsu. Ketika kita sedang turun ya berarti kita di posisi yang nomor kedua. Tinggal nanti
apa namanya, levelnya tiap orang beda-beda kan gitu. Tapi tetap modal dasar nafsunya pasti masih ada. Potensi itu masih bisa, masih ada. Walaupun sekelas syekh siapapun, kiai siapapun. Ya nggak usah jauh-jauh sih. Bal'am bin Ba'ura itu, Bapak Ibu contohnya. Ya, yang sering dijadikan contoh oleh apa namanya, Syekh Buti, Bal'am bin Ba'ura di dalam surat apa namanya, surat Al-A'raf, surat 7 gitu ya. Ketika dia diberikan oleh Allah apa? Ismullahil A'zam gitu ya. Surat Al-A'raf surat 7 175. Ini berulang kali sudah dijadikan contoh oleh Syekh Buti. Watslu alaihim, dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami. Nah, orang ini yang dimaksud adalah Bal'am bin Ba'ura. Ya, Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura. Nah, Bal'am bin Ba'ura ini orang yang diberikan oleh Allah Ismullahil A'zam. Kami beri ayat-ayat kami. Ismullahil A'zam ini nama-nama Allah yang agung, yang mulia, yang kalau orang memiliki ayat-ayat ini, Ismullahil A'zam ini, doa apapun gak akan ditolak. Dan itulah yang terjadi pada Bal'am bin Ba'ura ini. Ketika dia doa, gak pernah satupun doanya ditolak sama Allah. Ketika dia mengangkat kedua belah tangannya, gak pernah satupun yang dikecewakan sama Allah. Ya, tetapi dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan. Gitu ya. Walau syina, padahal kalau kami pengen, kami bisa tinggikan derajat dia dengan ayat-ayat itu. Walakinnahu akhlada ilal ard, tapi dia cenderung kepada dunia. Kisahnya gimana? Bal'am bin Ba'ura didatangi oleh seorang pemimpin satu wilayah di daerah dekat tinggal dia. Yang saat itu di zamannya Nabi Musa ya. Bal'am bin Ba'ura ini hidupnya di zaman Nabi Musa, Bapak Ibu. Jadi ada seorang mungkin kayak sekelas wali kota atau gubernur gitu datang. Bal'am, doakan, mintakan kepada Tuhanmu untuk supaya Musa ini jangan masuk ke wilayah saya gitu. Itu pintanya si pejabat ini. Balaam awalnya menolak, saya nggak mau, Musa itu nabinya Allah. Saya takut kualat, saya takut begini dan begitu. Tapi karena dalam beberapa tafsir dikatakan Balaam ditawarkan sejumlah iming-iming dunia lah gitu. Makanya sini kalimatnya walakinnahu akhlada ilal ard. Tetapi orang itu si Balaam ini cenderung kepada dunia. Nah, wattaba'a hawahu. Nah, dan mengikuti hawanya. Mengikuti hawa nafsunya, keinginannya rendah. Ini sekelas Bal'am, Mbak. Sudah diberikan Ismullahil A'zam. Sudah diberikan perbendaharaan langit. Kalau dia doa nggak pernah ditolak. Tapi tetap ternyata apa? Jatuh. Bahkan sampai Allah di sini langsung berikan apa namanya, perumpamaan yang sangat hina. Famathaluhu kamathalil kalbi. Dan perumpamaan dia seperti anjing. Bayangin. Dari orang yang tadinya sangat tinggi derajatnya di sisi Allah. Punya kedudukan yang tinggi. Punya Ismullahil A'zam. Kemudian langsung Allah jatuhkan. Allah hinakan. Karena dia mengikuti hawa nafsunya. Seperti akhirnya anjing. Sekelas Bal'am bin Ba'ura. Apalagi cuma sekelas kiai. Sekelas ustadz gitu ya. Sangat bisa dan sangat mampu. Kalau dia tidak mujahadah nafsunya. Dia tidak selalu kembalikan kepada Allah, akan sangat bisa. Maka jangan menyucikan jiwa kita. Jangan menganggap kita lebih hebat dari orang lain. Kita lebih mulia dari orang lain. Tidak sama sekali. Kita itu dijadikan oleh Allah lemah, Pak. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Surat An-Nisa surat 4 ayat 28. Kita itu lemah. Nah, kita itu sering salah. Tapi kata Nabi apa? Kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam itu adalah tukang buat salah. Khata' itu tukang buat salah, hobi berbuat salah. Wa khairul khatta'in, dan sebaik-baiknya orang yang selalu berbuat salah adalah at-tawwabun, orang-orang yang selalu bertaubat, selalu kembali kepada Allah. Nah, itu adalah jawaban ketiga. Gimana caranya seorang muslim untuk kemudian tidak ridho, tidak tunduk dan tidak patuh terhadap nafsunya sendiri? Maka kata Syekh Buti, selalu kembalikan kepada Allah, selalu taubat, selalu minta ampun, istighfar, dan mengakui kelemahan kita sebagai manusia. Jangan takabur, jangan sombong, jangan merasa diri hebat. Ya, kita dijadikan lemah itu justru supaya kita semakin dekat kepada Allah. Ini kata guru saya, ada satu
filosofi yang bagus, Pak. Kenapa Fir'aun sampai akhirnya ngaku jadi Tuhan, Pak? Karena Fir'aun tidak pernah mendapatkan posisi atau mendapatkan situasi dan kondisi diri dia di mana dia merasa lemah. Bahkan katanya Fir'aun nggak pernah sakit, Pak. Fir'aun nggak pernah merasa dirinya butuh kepada yang lain. Kekayaan dia punya, pengikut loyalisnya banyak, jabatan paling tinggi, maka dia ngaku sebagai Tuhan. Maka sesekali Allah kasih kita sakit, Pak. Sesekali Allah kasih kita ujian, itu sebenarnya supaya kita tuh semakin dekat lagi ke Allah, Pak. Ayo. Kan pada akhirnya kita, ya Allah, saya ternyata nggak bisa apa-apa ya. Ternyata saya lemah ya. Ternyata saya enak. Kayak kemarin kejadian, Pak. Kemarin ada sekelompok anak muda gitu ya, naik lift lantai 99, itu ternyata pintunya macet, Pak. Itu ya. Sebuah kejadian menegangkan dialami oleh beberapa penumpang lift ya, di di gedung apa gitu ya. Nah, ini selama hampir 40 menit gitu. Dia naik lift ini beberapa anak muda, terus sampai akhirnya katanya ininya lemes banget gitu, Pak. Kakinya lemes gitu ya. Suaranya keluar nggak di sana itu? Enggak, Ustaz. Enggak, ya intinya cuma itulah. Jadi ini katanya gedung baru nih, Pak, di Jakarta, saya juga belum tahu nih. Baru baru launching mungkin tanggal 8 atau tanggal 7 lah, 2-3 hari yang lalu. Langsung dibuka untuk umum. Jadi mengalami biar merasakan pengalaman naik lift dari lantai dasar sampai lantai 99, Pak. Masya Allah. Di Jakarta ini. Nah, mungkin liftnya panas atau gimana tuh. Jadi liftnya nggak bisa kebuka dan mereka terjebak di dalam lift selama 40-an menit. Coba, Pak. 40 menit, setengah jam lebih. Dan setengah jam lebih. Makanya pada stres, Pak. Pada trauma. Masalahnya lantai 99 gitu kan. Jadi benar-benar panik gitu. Benar-benar ya luar biasa. Ini maksud saya tampilkan ini untuk menunjukkan ternyata selemah itu kita manusia, Pak. Kalau Allah takdirkan yang lain, walaupun kita hebat sudah bisa bangun gedungnya dengan lantai yang begitu tinggi, dengan lift yang begitu canggih. Tapi kalau Allah tutup pintunya, macet, paniknya luar biasa, lemes, gemeteran, dengkul itu udah gak karuan gitu kan, stresnya. Selemah itu kita manusia, Pak. Jadi ya Allah menjadikan manusia lemah dengan hal-hal semacam kejadian kayak gitu. Sebenarnya tuh Allah ingin 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 supaya kita tuh lebih dekat kepada Dia. Bahwa kita menyadari bahwa kita lemah, kita nggak berdaya, kita nggak berkuasa. Makanya kan kalimatnya la haula wa la quwata illa billah. Maka seperti itu, Pak. Nah, kemudian di akhirnya kalau kita sudah mengetahui seperti itu, berarti kan biarpun orang itu pinter, biarpun orang itu alim, tapi kalau dia memperturutkan hawa nafsunya, nggak usah dijadikan teman, Pak. Lebih baik kita berteman dengan orang yang bodoh, nggak berpendidikan tinggi, mungkin cuma lulusan SD SMP, tapi nah itu tapi dia tidak memperturutkan hawa nafsunya, tetap tunduk kepada Allah, dia tetap melawan nafsunya sendiri dan dia tidak pasrah begitu saja terhadap nafsunya. Maka itulah yang kemudian dijadikan akhir hikmah ini oleh Ibnu Athaillah untuk kita tidak berteman dengan orang yang berpendidikan tinggi, yang pintar, tapi dia tunduk dan pasrah terhadap nafsunya. Lebih baik kita berteman dengan orang yang bodoh, yang mungkin SD saja tidak lulus, tapi dia tetap menjaga Allah, menjalankan perintah Allah dan tidak memperturutkan hawa nafsunya, tidak tunduk terhadap nafsunya. Baik, Pak Mazwar. Baik. Terima kasih Ustaz, Masya Allah, luar Ya, biasa. Ustaz, pertanyaan dari chat dulu ya, baik, baik. teman-teman. Dari Tazia El Irzahan. Assalamualaikum Ustaz, pertanyaan saya terkait dengan perlawanan nafsu kita terhadap nafsu berupa pelit. Apabila kita menjaga harta kita untuk mempersiapkan agar keturunan tidak lemah, karena misalnya kita tahu bahwa anak-anak kita akan membutuhkan biaya yang banyak menghadapi kondisi anaknya, yang perlu banyak biaya untuk menjaga kondisi anaknya yang bernasib kurang baik atau memiliki kebutuhan khusus.
dengan menjaga harta untuk masa depannya, apakah kita termasuk kategori pelit, Ustadz Bakhil? Baik, baik. Begini, Ibu, ya. Di surat An-Nisa, surat 4 ayat 9. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu 'alaihim. Hendaklah takut kepada Allah yang sekiranya ketika mereka meninggalkan dunia ini, mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, ya, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Jadi specifically, Ibu Takziah, ayat ini surat An-Nisa ayat 9 itu memang Allah mewanti-wanti umat Islam, ya, hambanya, untuk sekiranya punya planning, ya, punya saving untuk mempersiapkan buat keturunannya supaya nanti ketika mereka meninggal, mereka meninggalkan keturunannya tidak dalam keadaan lemah secara ekonomi. Karena sebenarnya di sini kalimatnya adalah kesejahteraan. Sehingga kita tidak khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Nah, ini dalil Qur'annya, ya. Jadi surat An-Nisa surat 4 ayat 9, Allah wanti-wanti kita agar tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah secara ekonomi. Nah, dalil hadisnya di kitab Riyadhus Shalihin, ya. Bapak Ibu, di kitab Riyadhus Shalihin ada, nah ini hadis nomor 7 di kitab Riyadhus Shalihin, dan ini hadis riwayat Imam Bukhari di 1295, Muslimnya 1628. Ya, ini Bukhari, ini Muslim. Ceritanya begini, ada seorang sahabat, gitu ya, namanya Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi. Beliau lagi sakit. Beliau ini salah satu dari sahabat Nabi yang yang mulia lah, yang sering mengikuti perang. Kata Ka'ab bin Lu'ay, ja'ani Rasulullah. Suatu hari saya sedang dalam keadaan sakit yang cukup parah. Datanglah Nabi menjenguk saya. Gitu ya. Ja'ani ya'uduni. Datanglah Nabi itu menjenguk saya min wajain. Saya sedang demam tinggi, sedang sakit parah. Karena sedang sakit parah, Ka'ab bin Lu'ay merasa ini akan menjadi ujung hidupnya. Tanyalah sama Rasulullah yang jenguk, ya Rasulullah, ini qad balagha bi minal waja'i matara. Saya sedang sakit yang cukup parah sebagaimana kau lihat sendiri. Wa ana dzumalin, dan saya termasuk orang kaya yang punya cukup banyak harta. Wala yarithuni illa ibnatun li. Sedangkan ahli waris saya nggak ada, cuman ada satu putri, gitu. Mungkin sudah nggak punya orang tua, nggak punya kakak, nggak punya adik, nggak punya paman, nggak punya ponakan, gitu ya. Jadi ahli waris beliau, Ka'ab bin Lu'ay ini, ahli warisnya cuma satu, yaitu seorang putri. Nah, pikirnya Ka'ab bin Lu'ay, kalau uang saya banyak, ahli warisnya cuma satu, maka nanti saya akan sedekahkan. Nah, apa atasaddaqu bi thulutsai mali? Boleh nggak saya sedekah dengan 2/3 harta saya? Kalau 2/3 dia sedekahin, berarti buat putrinya berapa? Sepertiga, Sepertiga. ya. Ya. Nabi melarang, qala la, jangan. Gitu. Bukannya mau ke gym hari ini. Qultu, nah terus kata Ka'ab bin Lu'ay, kalau begitu fasyatru ya Rasulullah. Kalau begitu dikurangi lagi, saya sedekahnya setengah. Berarti kalau buat sedekah setengah, buat putrinya setengah. Ya. Nabi jawab, la, jangan juga. Gitu ya. Qultu fathuluth ya Rasulullah, kalau gitu gini deh. Sepertiga harta saya sedekahin. Berarti buat anak saya, buat putri saya berapa? 2/3-nya. Dibalik begitu kan. Kata Nabi gini, wathuluthu kafir, jangan. Sepertiga juga itu masih banyak. Loh kok begitu ya Rasul, kenapa? Iya, innaka sesungguhnya engkau intazar warasataka agniya. Jika kamu meninggalkan warisan ini, ya, atau ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, khairun, lebih baik bagimu daripada kamu meninggalkan mereka ahli warismu alatan dalam keadaan berkekurangan sehingga menimbulkan
apa namanya potensi yatakaffafunan nas. Mereka akan meminta-minta kepada manusia. Mereka akan menjadi benalu dalam masyarakat. Mereka akan menjadi beban bagi orang lain. Nah, maka ketika kamu meninggalkan harta warisan untuk ahli warismu, itu lebih baik ya karena mereka akan berkecukupan dalam kehidupan setelah meninggalnya kamu daripada mereka berkekurangan dan eh, mereka malah akan meminta-minta kepada orang lain gitu ya kan. Wa inna kalantun fik nafakotan, tetapi sesungguhnya kamu tidak menginfakkan sebuah nafkah yang kamu harapkan di situ adalah keridhaan Allah illa ujirta alaiha, melainkan kamu pasti akan diberikan pahala. Bahkan sampai makanan yang sampai ke mulut istrimu pun itu akan kamu dapatkan pahalanya. Nah, dari hadis ini berarti Bu Taziah dan ayat tadi surat An-Nisa ayat 9 sudah jelas ya. Kalau kita mempersiapkan sebagian harta kita untuk anak keturunan kita kelak ketika kita meninggal dunia itu tidak ada salahnya. Tidak ada larangannya. Bahkan di sini Nabi menganjurkan Ka'ab bin Lu'ay untuk memberikan harta warisan itu kepada satu-satunya putri beliau semata wayangnya agar putri beliau hidup dalam berkecukupan. Nah, tetapi kata ulama hadis, ya tetap ini bukan berarti kita tidak usah sodako infak sedikit pun. Bahkan kalau yang zakat kan wajib tetap dibayarkan yang wajib. Nah, infak sodako tetap keluarkan Bapak Ibu. Nah, tinggal kita melawan nafsu kita dalam porsi itunya. Nah, kita kadang-kadang kan ya kalau untuk keluarga ya pasti kita upayakan ya Bu ya. Apalagi untuk anak pasti kita upayakan. Tapi kadang-kadang kita takutnya berlindung di balik hadis ini, berlindung di balik alasan kita mempersiapkan untuk anak, tapi malah jadi pelit sama sekali tidak mau apa namanya berbagi, tidak mau. Karena kalau kita nggak mau berbagi juga nanti ada ancamannya Bu. Misalnya surat apa namanya Al-Mudathir, ya. Surat Al-Mudathir itu surat 74 ayat 42 sampai 44. Kan nanti malaikat neraka kepada penghuni neraka sakor. Qul masalakakum fis sakor. Apa sih sebab kalian masuk neraka sakor gitu loh. Jawaban pertama, qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu tidak termasuk orang yang melaksanakan sholat. Nah, tapi ayat selanjutnya apa? Walam nakunut emul miskin. Kami juga tidak memberi makan orang miskin. Nah, coba. Nah, ayat ini kan juga menjelaskan tentang bahwa orang-orang yang tidak pernah mau memberi makan kepada orang lain bisa berpotensi masuk neraka. Nah, kalau kita beralasan ingin menyiapkan warisan atau menyiapkan harta untuk anak keturunan kita sehingga kita tidak mau berbagi sama sekali, nah itu juga keliru. Gitu. Jadi posisinya kita adalah Butazia untuk membagi rata dalam tanda petik kita melawan nafsu kita untuk membagi porsi masing-masing. Porsi untuk anak keturunan dalam bentuk warisan atau peninggalan ada. Tetap kita juga sediakan harta kita sebagian setelah zakat yang wajib sudah dikeluarkan ya tentunya. Ya kita tetap sediakan slot untuk kita berbagi dengan konsep infak atau sodakoh. Begitu. Baik mungkin itu Pak Mas. Baik, terima kasih Ustaz. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kelihatannya Pak Akib siap-siap ini. Silakan Pak Akib. Terima kasih Pak Maswar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekalian, saya luar biasa Pak. Pagi ini mendapatkan pencerahan yang sangat bermanfaat. Tapi saya teringat dengan ayat-ayat terakhir surat Al-Fajr Pak Ustadz. wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Barangkali Pak Ustadz mohon klarifikasi karena pengertian nafs di bahasa Indonesia dengan nafs dalam bahasa Arab itu kayaknya agak berbeda ya. Barangkali ada bisa diuraikan ada nafsul mutmainnah, ada nafsul lawamah, ada nafsu amarah dan berbagai nafsu. Barangkali pagi ini kita banyak menguraikan tentang nafsu-nafsu atau desire yang negatif yang menyebabkan kelalaian, kemudian kemaksiatan dan kesesatan. Tapi eh, sesungguhnya anak manusia itu niscayanya secara fitrah memang memiliki nafs yang tadi telah diuraikan. Ada nafsu-nafsu untuk ingin terus berbuat kebaikan, memperbaiki diri,
mempertahankan kehidupan, dan seterusnya. Jadi mohon Pak Ustadz, barangkali supaya lebih clear, mohon diuraikan, barangkali ada nafsu juga yang justru kita berlindung kepada Allah agar menjadi hamba Allah yang dipanggil pada seperti di surat Al-Fajr itu. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, betul. Jadi kalau kata Syekh Buti gini, di ayatnya itu, walakin mahiyya an-nafs. Nafsu itu apa sih? Nah, kadang-kadang dalam bahasa Arab, nafsu itu bisa berarti roh. Ruh. Bisa berarti adam, darah. Gitu kan. Bisa berarti ya tadi yang kita sedang bahas adalah sebuah kondisi jiwa gitu ya. Ya, kondisi jiwa. Kondisi jiwa manusia. Ya tadi, betul, nafsu itu kan bisa menuju jalan fujur dan takwa tadi. Nah, Ya, makanya kan kalimat ayat surat Asy-Syams tadi ayat 9 dan 10, 9 terutama qad aflaha man zakkaha. Nah, ketika Allah sudah mensucikan jiwa kita, nafsu kita, nah kita akan bisa menjadi orang yang memiliki nafsu apa tadi? Al-mutmainnah. Itu pembagian nafsu di Imam Ghazali. Ada ya, nafsul lawamah, ada nafsul ammarah. Tadi nafsul ammarah yang tadi surat Yusuf ayat 53 ya. ya. Inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya sifat dasar nafsu itu ammarah. Selalu memerintahkan manusia untuk melakukan keburukan, kejelekan. Iya, itu sifat dasarnya. Atau kalau di sini nafsul mutmainnah. Wa nafsil lawamah falhama fujura. Jadi ada nafsul lawamah itu nafsu yang di tengah-tengah. Nafsul ammarah yang paling bawah, yang paling hina. Nafsul lawamah yang di tengah-tengah, puncaknya adalah nafsul mutmainnah. Nafsu yang sudah dibersihkan oleh Allah. Nafsu yang sudah disucikan. Nah, inilah yang kemudian yang dimiliki yang pasti oleh para nabi dan rasul. Tetapi kan poinnya kata Syekh Buti bukan berarti manusia terbebas dari nafsu itu. Nah, itu yang poin pentingnya. Selama dia masih menjadi manusia, nafsu itu masih ada. Cuma perbedaannya, nafsu itu berhasil dia bersihkan atau dia sucikan atau belum. Nah, disitulah mujahadahnya kita. Disitulah ikhtiarnya kita dan doanya kita, permintaan kita kepada Allah agar nafsu ini selalu dibimbingnya. Ya, ya. Bukan berarti kemudian ketika sudah sampai di satu titik level misalnya dia bilang, oh nafsu saya sudah steril, nafsu saya sudah di shutdown, berarti saya udah nggak punya nafsu lagi. Itu nggak mungkin. Ada orang yang Oh, seperti itu. Selama dia masih manusia, pasti nafsunya masih berpotensi bergejolak, berpotensi untuk membawa dia kepada kemaksiatan. Tetapi kalau nafsunya para nabi dan rasul sudah dijaga. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengalami 2 atau 3 kejadian dadanya dibelah oleh malaikat Jibril, diambil bagian hatinya, kemudian dicuci dengan air zam-zam. Itu sebagai simbol bahwa hadza hadzu syaitani minka. Setiap manusia sebenarnya punya bagian setan dalam dirinya. Cuma kalau di Nabi Muhammad SAW sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tetap Allah yang jaga, Allah yang memelihara. Nah, tapi kita bisa untuk menggapai level makom di mana nafsu kita sudah mutmainnah, sudah tenang, sudah tidak terlalu ghirah terhadap dunia yang seperti ini. Kita sudah pasrah kepada Allah. Nah, di saat itulah kita bisa kembali kepada Allah dengan keridoannya. Karena kan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa-jiwa dan nafsu-nafsu yang seperti itulah yang diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita bisa terus mujahadah dengan nafsu kita, kita berjuang untuk menundukkan nafsu kita, jangan terbalik, jangan kemudian kita yang ditundukkan oleh nafsu kita sendiri. Allahu a'lam bishawab. lalu tingkat-tingkat makom nafs seseorang itu apakah terkait juga dengan tingkat keimanan seseorang, Pak Ustadz? Jadi Sangat, sangat sangat Pak. terkait. Iya, Ya. sangat Nggak terkait. mungkin Betul. bisa mengenalin kalau keyakinan, keimanan masih masih Betul. sangat fluktuatif Betul, gitu ya. betul, betul, Ya, betul. ya. Bahkan sekelas Abu Bakar saja ketika bertemu sahabat Hanzalah di dalam hadis Muslim, ketika Abu Bakar tanya ke Hanzalah, "Kaifa anta ya Hanzalah? Bagaimana kabarmu Hanzalah?" Nafaqah Hanzalah tuh. Wah, Hanzalah telah berubah jadi munafik. Abu Bakar kaget. Masya Allah, matakul. Apa yang kamu katakan? Gak boleh ngomong begitu. Kenapa demikian? Ini hadis sahih di Muslim. Kata Hanzalah, masalahnya begini. Setiap saya bersama Nabi, Hmm. iman saya itu kuat. Selama saya bersama Rasul, iman saya selalu di atas. Seakan-akan bahkan hatta ka'anna ra'ya ainin.
surga dan neraka itu seperti saya bisa lihat, saking dekatnya saya. Tapi faidza kharajna min indi Rasulillah. Ketika saya keluar dari Rasul, saya tidak bersama Nabi lagi, saya sudah keluar dari majelis ilmu, nasina katsiran, saya lupa lagi. Jadi iman saya turun lagi. Nah, itu kan saya seperti orang munafik, wahai Abu Bakar, kata Hanzalah begitu. Yang subhanallah Abu Bakar jawab lagi, wallahi innalanal qamits lahadza. Demi Allah, saya kata Abu Bakar nih, demi Allah saya juga merasakan hal yang sama. Jadi sekelas Abu Bakar saja juga mengalami, cuman ya tetap beda ya Pak. Jangan kegeeran, Abu Bakar seturun-turunnya di sini. Kita lagi naik ya di sini, tetap ada gap. Antara Masya kita Allah. dengan, tapi benang merahnya sama-sama dinamis. Itu sama-sama Ya, dinamis, fluktuatif. Ya, sama situasional, dan dipengaruhi betul. lingkungan Pak Ustadz ya. Betul, sangat Lingkungan itu dipengaruhi. sangat dipengaruhi. Betul. Makanya kata Nabi, aljar qobladar. Perhatikan tetanggamu sebelum kamu membeli rumah. Masya Jadi Allah. tetangga lingkungan itu sangat mempengaruhi. Ya. Gitu ya. Baik. Teman-teman, ya, Betul, circle orang kata nggak. soleh. Maka falyandur ahadukum man yukhalid dinul mar'i kan, dalam hadis Tirmidzi. Agama seseorang itu sangat tergantung dengan agama temannya. Falyandur ahadukum man yukhalilu. Maka perhatikan dengan siapa dia berteman dan berkawan. Makanya kan Imam Syekh Ibnu Athaillah tadi itu, kalau kita sangkutkan dengan hikmah yang terakhirnya, maka engkau berteman dengan orang bodoh tapi tidak memperturutkan nafsunya, itu lebih baik daripada engkau berteman dengan orang pintar tapi dia memperturutkan hawa nafsunya. Nah, itu Insya Allah. teman sangat berpengaruh. Baik. Jazakallah. Terima kasih Ya, Pak Ustadz. sama-sama pakai Mas. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, sudah jam 7 masih ada. Alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada Alhamdulillah luar biasa siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengontrol dan Sebenarnya bisa kita kaitkan dengan Idul Adha, dengan kurban itu kan filosofisnya kita memotong sifat-sifat hewani kita. Insya Allah. Ya, filosofisnya Ya, itu kan kita ya. memotongkan. Makanya dalam surat Al-Hajj itu layyanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan darahnya, bukan dagingnya. Allah nggak manfaatkan dagingnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita atas pengorbanan kita seperti itu. Ketakwaan apa? Buktinya kita mau ngeluarin uang Iya. demi beli hewan kurban sekian juta. Nah, itu berarti pengorbanan kita itunya yang sampai. Kemudian kita tetap keep hati kita nggak sombong, walaupun mungkin korban kita lebih besar, lebih mahal, itu kita nggak menganggap sebagai sebuah kelebihan. Justru inilah tanggung jawab saya. Kenapa saya lebih besar? Karena rezeki saya lebih banyak, gitu kan? Kenapa sapi saya lebih gemuk, saya belinya bisa lebih mahal? Karena Allah titipkan uang ke saya lebih banyak kepada dibanding saudara saya yang lain. Jadi nggak ada kelebihan sama sekali dalam hal itu. Gitu. Justru jangan merasa hewan kita lebih gede terus kita lebih hebat. Enggak. Justru tanggung jawab kita lebih besar karena uang yang dititipin ke Allah oleh Allah kepada kita lebih besar gitu. Nah, itu kita Ya. sifat hewani dalam diri kita insya Allah juga ikut terbawa oleh sembelihan kita kemarin. Amin ya rabbal alamin. Amin Baik. ya Rabbi. Allah. Baik, Ustaz. Ya, Insyaallah, kita silakan ditutup Ustaz. Ya. ya baik, kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka amalan salihan mutaqabbala wa nas'aluka rizqan halalan wasi'an tayyiban mubaraka wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum, dari saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi